Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga saudara kalian sehat ya. Kali ini Bunda Raya mau sampaikan untuk materi kerajinan bahan limbah keras pertemuan kedua, yang dimana pertemuan pertama sudah kita bahas untuk prinsip kerajinan bahan limbah keras, jenis dan karakteristiknya, sama pengolahan ya. Nah sekarang untuk poin D-nya yaitu proses produksinya. Nah, di sini pembuatan produksi di setiap wilayah tentunya berbeda-beda ya anak-anak ya. Contohnya kalau di pesisir atau laut itu biasanya terdiri cangkang kerang ya, sisik ikan, tulang ikan seperti itu. Nah, kalau pegunungan biasanya kayu ya. Kayu-kayu jenis-jenis kayu-kayuan. Lalu kalau untuk pertanian itu lebih ke ternak ya, seperti sapi, kerbau ya, tulang-tulangnya ya, seperti itu. Kalau perkotaan itu biasanya untuk pecahan keramiknya, potongan logam, plastik ya. Itu untuk limbah-limbahnya berdasarkan wilayah. Nah, yang kita pelajari yaitu kerajinan bahan limbah keras organik dan anorganik ya. Di pertemuan pertama sudah kita bahas juga jenisnya apa, contohnya apa untuk yang limbah keras organik dan anorganik. Nah, di sini untuk organik itu antara lain contohnya adalah cangkang kerang ya. Nah, cangkang kerang atau moluska ini lebih disukai oleh produk luar atau masyarakat luar negeri karena ini banyak produknya unik ya, seperti itu ya. Jadi bisa dengan pengolahan kreativitas itu bisa menghasilkan atau bisa menyaingi negara lain atau bahkan menghasilkan produk unggulan ya, seperti itu. Nah, kalau dari cangkang kerang ini untuk proses produksinya itu biasa ya, dari cangkang kerangnya otomatis, lalu bahannya ada isi lem atau lem ya, kemudian perak manik-maniknya. Nah, sebelum Bunda lanjutkan pertemuan kedua ini, Bunda ingin menyampaikan tugas praktek ya. Jadi membuat limbah dari bahan keras di sekitar kalian ya, yang mudah kalian dapat, yang tidak banyak memakan waktu banyak, jadi bisa segera dikumpulkan ya. Jadi ini Bunda sampaikan untuk materinya. Nanti kalau dari materinya kalian punya ide lain atau aktivitas lain, silakan saja, itu terbuka ya, open minded. Yang penting untuk jenis dari bahannya itu dari limbah bahan keras ya. Oke, lanjut. Kalau misalkan cangkang kerang itu Bunda lanjutkan, alatnya itu amplas, kikir, lem tembak, dan gerindra ya, seperti itu. Nah, dia bisa dibuat produk kerajinan gantungan kunci ya, atau pernak-pernik perhiasan, souvenir ya, kotak tisu seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kalau dari cangkang kerang itu beri lem untuk merekatkan cangkang kerang, lalu tempelkan kerang satu persatu ya. Jadi bisa dibuat seperti ini ya. Nah, yang kedua, kerajinan dari limbah sisik ikan. Nah, sisik ikan itu bisa ditemukan di sekitar kita juga ya. Nah, cara-caranya ini ada 7 item. Anak-anak bisa baca di sini ya. Direndam dulu selama 2 jam dengan air deterjen, dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih ya dari deterjennya. Terus rendam lagi dengan air jeruk nipis selama 2 jam agar bau hanusnya hilang. Lalu pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan ya, pisahkan dengan saringan. Nah, nanti baru pemberian warna itu diperlukan kehati-hatian ya. Bisa pewarna atau cat tekstil, lalu matikan kompor, biarkan terendam dengan zat pewarna selama 20 menit. Baru tiriskan dengan yang inginkan supaya tidak melengkung. Nah, ingat ya anak-anak ya, pilih yang kalian mudah dan simple ya. Ini hanya untuk menyampaikan materinya saja. Oke, ya, ada peniti, ada juga pewarna natrium benzoat ya, seperti kawat anting-anting seperti itu. Nah, jadi ada tang, lalu panci, spatula, dan kompor. Kayak gitu ya. Nanti akan menghasilkan kerajinan anting-anting ataupun sendal ataupun kalung. Ya, contohnya kayak gini nih, diwarnain dulu, terus beri lem, lalu tempelkan satu persatu sama kayak cangkang tadi ya. Nah, jadi menjadi bunga sisik ikan ya. Nah, ini variasi ya, bisa dengan memakai produknya sisir ya, ditempelin seperti itu. Nah, itu dari sisik ikan. Nah, sekarang organik yang lain yaitu limbah tulang ikan. Tulang ikan juga banyak di sekitar kita. Nah, bahan-bahannya itu ada tulang ikannya, lem, sama pewarna semprot ya, seperti itu. Lalu alat pembuatannya itu ada gergaji, amplas, lem, sama gerindra ya.
Nah, kreativitasnya bisa anak-anak kayak seperti buat gelang ya, kayak gitu ya. Oke, nah contoh-contohnya ini nih, pilih tulang yang masih bagus ya, potong kecil sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan ya. Kalau ini dengan untuk liontin ya, jadi kayak kalung gitu. Nah, pakai tali lalu disimpul, sudah jadi seperti ini, bisa panjang atau pendek ya. Nah, itu dari limbah tulang ya. Lalu dari limbah tempurung kelapa itu bisa jadi hasil karyanya itu, kita lihat ya. Nah, ini hasil karyanya aksesoris juga ya, kendi seperti itu. Nah, bahannya apa aja? Tempurung, lem, terus ada politur dan dempul ya. Nah, ini alatnya ada amplas sama gergaji ya. Nah, produknya seperti ini tadi ya. Nah, proses produksinya ini dipotong sesuai pola yang kalian inginkan ya, terus haluskan atau finishing, terus beri lapisan vernis ya, dijemur hingga kering. Nah, jadilah ini ya aksesoris gantungan kunci dari tempurung kelapa. Oke, nah kita lihat sekarang masuk ke limbah keras anorganik. Anorganik itu apa sih? Sudah jelaskan di awal juga ya, pertemuan pertama, yaitu contohnya ya plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan pecahan logam ya. Untuk mendaur ulang ini kita sesuaikan dulu dengan aneka kerajinannya ya. Nih anak-anak lihat ya, dari pecahan kaca seperti itu ataupun dari botol ya, seperti itu. Nah, limbah plastik, kalau dari limbah plastik itu untuk pembuatannya yang pasti plastik, semprotan warna sama isi lem tembak ya. Nah, alat pembuatannya seperti ini, ada gunting, cutter, lem, sama solder. Nah, bisa menghasilkan kerajinan plastik dari ini hiasan ya, lalu kap lampu sama tas atau wadah aksesoris ya. Jadi patahkan ujung sendok bekas ya, sendok bekas plastik ya, untuk dimanfaatkan cekungnya, mangkok cekungnya. Terus diwarnain, habis itu siapkan alas triplek ya berbentuk lingkaran. Dipotong deh tuh ya, dilubangi bagian triplex dan susun ujung memutar, terus beri cermin sehingga ini menjadi cermin ya dari si limbah plastik tadi ya, dari potongan kayu plastik tadi ya, sendok plastik tadi ya, seperti itu. Nah, kalau pecahan keramik kita lihat di sini, pecahan lem fox sama semen putih ya. Nah, alatnya ada palu, amplas, sama lap ya. Produknya bisa menjadi hiasan gajah ataupun vas ya, atau wadah tempat pensil ya, pecahan keramik seperti itu. Proses produksinya dipecah-pecah dulu menggunakan palu, terus habis itu buat ukuran kecil-kecil ya, kumpulkan warna yang sama, buat sketsanya ya, mau buat vas atau maksudnya untuk dari vas itu mau buat bunga atau apa ya, itu bisa kalian modifikasi sendiri. Nah, sesuai pola dipasang, lalu beri semen ya supaya lengket, dan sisa semen tadi lapnya, kemudian sisa semen tadi dilap hingga bersih dan rata. Oke, itu dari pecahan keramik. Nah, kalau pecahan kaca ya, pecahan kaca nih seperti ini. Hati-hati anak-anak ya, untuk K3 jangan lupa ya, karena ini butuh kehati-hatian ya. Ya, kalau untuk kaca ini memang alatnya harus ada alat khusus ya, seperti ada tungku pembakaran ya. Jadi kalian boleh pilih mana yang lebih simple. Oke, jadinya kalau dari limbah kaca itu vas sama aksesoris ya. Nah, masuk ke kemasan ya. Ke kemasan itu lebih ke mempercantik dari si kerajinan yang sudah kalian buat tadi ya. Nah, ini bisa buat box ya, ataupun buat seperti goodie bags ya, seperti itu ya. Kalian bisa variasikan ya, ide dan kreatif kalian dibutuhkan di sini. Nah, kalau sesuai materi ini dia ada contohnya ya. Nah, contohnya itu apa saja ya? Coba kita lihat. Ini membuat souvenir ya. Oke, dia memilih bahan limbah keras yang tahan lama, bahannya tidak sulit dicari ya. Lalu kalian harus ada ide dan gagasan ya, buat sketsa dulu. Lalu pelaksanaannya, ini ada bahan-bahannya itu
limbah kayu ya, mau pinus terserah, mau kayu biasa juga nggak apa-apa, kain perca batik, lem, karton, dan politur. Nah, alatnya itu gunting sama cutter saja ya. Prosesnya bisa dibaca di sini ya. Nah, dibuat pola, bisa dicat langsung ya. Oke, kemudian disusun dengan lem ya. Diberi barutan kain perca menyerupai pakaian manusia ya, sesuai keinginan. Terus ini alas mininya ya, dibuat dari kayu pinus juga. Diberi alas triplek ya. Terus dipasang. Nah, lalu digunakan lem ya. Jadi seperti ini anak-anak. Oke ya, itu salah satu contoh saja untuk souvenir. Nah, hasilnya ini sudah kita sampaikan selesai untuk yang bab kedua, pertemuan kedua. Jadi kalian bisa baca untuk rangkumannya hari ini ya. Nah, jadi Bunda sampaikan untuk materi ataupun materi sudah kita sampaikan, dan untuk tugasnya Bunda mau untuk tugas prakarya ya. Jadi gunakan bahan limbah di sekitar kalian yang mudah, yang simple ya. Lalu untuk tidak butuh banyak alat ya. Seperti misalkan kalau kalian bisa buat dari bingkai foto ya, atau tempat pensil itu boleh. Tapi untuk bahan dasarnya itu limbah bahan keras apa saja sudah Bunda sampaikan di awalnya, tinggal kalian kreativitas ya, seperti itu. Untuk tugas Bunda berikan waktu minimal seminggu, maksimal 2 minggu ya, untuk mendapatkan nilai tugas praktek ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu untuk pertemuan kedua kali ini. Mudah-mudahan nanti di pertemuan ketiga kita sudah membahas untuk bab 2 tentang rekayasa ya, dan ditunggu untuk hasil karyanya sekreatif mungkin, seminimalis mungkin ya, minimalis tapi kreatif ya, seperti itu. Bunda mau daya kreativitas kalian bermain di sini ya. Oke, itu saja anak-anak Bunda sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada yang ditanyakan silakan konfirmasi ke wali asuh. Bunda akhiri, salam sehat selalu dari sini, tetap semangat walaupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.